Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang bidang-bidang ilmu politik. Dan video sebelum itu ada definisi ilmu politik. Sekarang saya akan membahas tentang bidang-bidang ilmu politik. Yang pertama dalam bidang-bidang ilmu politik itu ada banyak teori, lembaga-lembaga politik, partai-partai, dan hubungan internasional gitu. Dalam teori politik itu ada teori politik yang pertama, dan yang kedua itu ada sejarah perkembangan ide-ide politik begitu. Kalau dalam lembaga politik itu ada undang-undang dasar, pemerintahan nasional, pemerintah daerah dan lokal. Itu fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintahan, perbandingan lembaga-lembaga politik. Dan yang ketiga itu ada partai dan golongan-golongan. Itu ada partai-partai politik, golongan-golongan, dan asosiasi begitu. Habis itu yang ketiga partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi, dan yang keempat itu pendapatan umum. Oke, yang keempat itu hubungan internasional. Ada hubungan internasional tuh ada dibagi tiga juga. Itu yang pertama itu politik internasional, organisasi-organisasi dan administrasi internasional, dan yang ketiga itu ada hukum internasional. Teori politik yang merupakan bidang pertama dari ilmu politik adalah bahasa sistematik dan generalisasi dari fenomena politik. Teori politik bersifat spekulatif sejauh menyangkut normal untuk kegiatan politik itu, tetapi juga dapat bersifat mengembangkan gitu, atau membandingkan gitu, atau berdasarkan logika. Ide-ide politik sering juga dibahas menurut sejarah perkembangan, yaitu oleh karena itu setiap ide politik itu selalu erat begitu hubungannya dengan pikiran-pikiran dalam masa ide itu. Akhirnya begitu, ide politik itu tak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai atau normal-normal dan prasangka dari masanya sendiri begitu. Dan karena itu karya-karya dan filsuf-filsuf serta ahli-ahli politik itu hendaknya dibahas dengan menyelami masa sejarahnya begitu di bidang politik begitu. Ada juga bidang kedua itu dari ilmu politik, yaitu lembaga-lembaga politik gitu, seperti misalnya pemerintah itu mencakup aparatur politik, teknik untuk mencapai tujuan sosial, hubungan antara lapangan pertama itu lapangan kedua itu sangat erat, sebab tujuan-tujuan sosial dan politik biasanya ditemukan dalam filsafat dan doktrin politik. Bidang ketiga yaitu mengenai partai-partai, golongan-golongan dan pendapatan umum. Banyak pemakaian konsep-konsep sosiologi dan psikologi, dan sering disebut politika gitu. Oleh karena itu sangat menunjukkan aspek-aspek dinamis dari proses politik. Mungkin itu saja teman-teman yang saya bisa bahas tentang bidang-bidang ilmu politik itu gitu teman-teman. Terima kasih. Bagi teman-teman yang mau belajar di ilmu politik, itu sangat mudah, karena politik itu adanya di setiap pembicaraan atau tindakan begitu sehari-hari. Ada itu politiknya itu, bagaimana kita mengelola dalam ilmu itu.
Oke, sekian saja teman-teman dan yang saya bahas tentang bidang ilmu politik itu. Oke, terima kasih teman-teman.